pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Tapi dalam diskusi sebelumnya Mbak, kan semalam kan juga ada pertemuan di Teguh Umar, apakah juga Pak Jokowi dilibatkan dan mengetahui soal deklarasi hari ini Mbak? Maksudnya seperti itu Mbak? Nanti saya tanya ya, saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum. Hari ini kan cukup ramai Pak, ada Mbak Puan, ada Pak Prabowo. Nah, kalau Mbak Puan kan tadi sempat mau nanya ke Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi masih dukung Pak Ganjar dan PDIP? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Mas Gibran di deklarasi ini untuk jadi cawapres gimana Pak? Tanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik atau gabungan partai politik. Bukan urusan presiden. Mas Gibran udah bilang ke Bapak, Pak. Apanya? Mas Gibran udah komunikasi komunikasi. Mas Gibran pernah bicara nggak Pak ke Bapak soal dia jadi cawapres? jalan sebagai cawapres dan sebagainya, udah pernah diskusi? Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Tapi Bapak- Keputusan semuanya karena Bapak setuju nggak Pak? karena sudah dewasa. Jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan setuju nggak oleh kalau Gibran? anak-anak kita. Bapak setuju nggak Pak kalau Gibran? Setuju nggak kalau Gibran? Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Jumpa kembali dengan HS Channel. Semoga sehat selalu, bro. Sehat lahir batin, sehat yang manfaat, sehat yang diberkahi, dan semoga diluaskan selalu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kali ini kita akan coba amati sebuah pemberitaan yang diawali oleh sebuah video tadi, bro. Video di awal di mana Mbak Puan, atau diawali dengan pertanyaan wartawan ke Mbak Puan, dan seperti apa jawaban Pak Jokowi setelah Puan sendiri atau Mbak Puan sendiri mempersilahkan wartawan untuk bertanya langsung ke Pak Jokowi. Dan jawaban tersebut ada di artikel yang dilansir oleh liputan6.com per 22 Oktober. Seperti apa? Coba kita amati. Dan kita sudah tahu di video awal tadi bagaimana jawaban Pak Jokowi. Jawaban tersebut ada di artikel ini, walaupun silakan nanti nilai ya jawabannya seperti apa. Kita menilainya ya, apakah normatif saja atau bagaimana. Oke bro, saya bacakan dulu ya artikelnya. Jokowi jawab pertanyaan Puan, dukung Ganjar atau capres lain. Liputan6.com Jakarta. Presiden Joko Widodo Jokowi sampai saat ini masih abu-abu dalam sikap politiknya di pemilihan presiden 2024. Di satu sisi, Jokowi adalah kader dari PDI Perjuangan yang merupakan partai pengusung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Di sisi lain, putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka akan maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. Ditanya kembali soal kemana arah dukungan di Pilpres 2024, jawab Jokowi lagi-lagi ngambang. Jokowi mengaku mendukung semua pasangan capres-cawapres yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Dukung semuanya, kata Presiden Jokowi saat diwawancari usai acara apel peringatan Hari Santri Nasional di Tugu Pahlawan, Surabaya, Minggu 22/10/2023 hari ini, bro. Diketahui saat ini terdapat 3 kandidat capres, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Jokowi mengaku dukungan yang diberikan kepada seluruh bakal capres-cawapres yang ada saat ini demi kebaikan negara. It's the truth,
untuk kebaikan negara ini, ucap Jokowi. Pertanyaan kepada Jokowi dilontarkan setelah Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta wartawan untuk bertanya langsung kepada Presiden Jokowi apakah mendukung Ganjar Pranowo atau bakal calon capres lain. Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden sudah pulang, pendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain? Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya, kata Puan Maharani ditemui di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta, Rabu 18 Oktober 2023. Puan sindir sosok saudara yang tak mau bersama lagi. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyindir sosok saudara dalam tanda kutip yang tidak mau bersama lagi. Saudara tersebut selama ini dianggap sebagai bagian dari PDI Perjuangan. Kita ini bisanya berpikir keras, apa iya situasi politik seperti ini? Apa iya teman yang selama ini bersama kita, saudara yang selama ini bersama kita, keluarga yang selama ini bersama kita, kok bisa nggak sama kita lagi? Kata Puan Maharani saat konsolidasi relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD se-Jawa Timur di Grand City Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 21 Oktober 2023. Puan masih bingung apakah kerasnya situasi politik hari-hari ini hanya framing di media saja. Ketua DPR ini awalnya masih percaya saudara tersebut masih bersama PDIP. Hanya saja yang terjadi justru sebaliknya. Saudara tersebut kini sudah berubah. Namun kemudian pikiran kita mengatakan, loh, tapi kok terus-terusan begini? Iya enggak ya dalam kurung berubah? Ternyata iya, ujar Puan. PDIP tetap solid meski saudara tersebut memilih meninggalkan partai yang menjadi rumahnya. PDIP tetap semangat memperjuangkan Ganjar menjadi presiden di Pilpres 2024. Kalau memang saudara, keluarga, dan teman kita tidak bersama kita, bukan berarti kita gampang hati, kita berubah, kita takut, kita berani lawan. Tetap semangat memenangkan Ganjar Mahfud, tidak akan berubah, tegas Puan. Yakin pasti enggak akan berubah, enggak akan takut? Takut enggak? Tegasnya lagi kepada para relawan. Para relawan dan simpatisan itu pun menyatakan tidak takut. Luar biasa. Oke, itu beritanya bro. Luar biasa ya. Nah memang ketika kita amati politik hari ini, aduh luar biasa memang ya. Apalagi setelah diputuskannya gugatan di Mahkamah Konstitusi ya, dengan hasil atau dengan keputusan, terutama di putusan nomor 90 MK kemarin yang luar biasa menimbulkan pro dan kontra. Apa pro dan kontra ya? Banyak yang kontra kayaknya ya. Kalau dilihat dari perimbangan sih banyak yang kontra, terutama dilihat dari beberapa komentar para pakar hukum tata negara. Banyak yang kontra ya, karena memang sangat kasat mata. Sebetulnya tidak harus pakar hukum tata negara sih. Kita rakyat biasa juga bisa melihat dengan mengacu kepada undang-undang pas tentunya ya. Luar biasa jawaban Pak Jokowi ini, terkesan memang jawaban yang kalau kita amati ya, jawaban tadi bahwa dia sih atau Pak Jokowi dalam hal ini akan mendukung semuanya. Apakah benar? Bagi saya sih itu pertanyaan yang sangat mudah dijawab ya. Gak tahu nih bro, mungkin Anda punya jawaban yang lain. Jika Anda punya jawaban yang lain bro, silahkan ditulis di kolom komentar. Kita berhak menilai ya jawaban, apakah itu jawaban normatif saja atau bagaimana. Tapi yang saya lihat, saya menginginkan adalah jawaban yang jujur. Artinya jawaban itu betul-betul merepresentasikan apa yang terjadi secara faktual di lapangan. Apakah betul beliau ini netral? Saya kira tidak ya. Karena sudah jelas-jelas kan beliau kan
sudah menyampaikan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. Apakah benar? Demi bangsa dan negara? Ya kita lihat saja faktanya nanti di lapangan. Dan percaya atau tidak, silahkan tulis di kolom komentar ya bro. Menurut saya bro, bahwa jawaban Pak Jokowi ini secara normatif sih betul ya. Dia harus mendukung semua capres dan cawapres yang berlaga atau yang akan berlaga di Pilpres nanti. Kenapa demikian? Sebab pemerintah, dalam hal ini presiden, justru berkewajiban menjamin pemilu ini aman, pemilu ini bebas dari kecurangan, pemilu ini jujur. Itu yang menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini. Tentu saja yang kita bahas adalah presiden sesuai dengan artikel yang tersaji saat ini. Jadi makna cawe-cawe itu sendiri menurut saya menjadi sebuah hal yang patut dipertanyakan. Karena bagaimanapun kalau sudah cawe-cawe, menurut pandangan saya bro, di dalamnya itu ada keberpihakan. Dan keberpihakan itu tentu saja secara subjektif akan mendorong seseorang untuk membela yang dipihakinya atau kemana dia berpihak. Sebetulnya gampang sekali sih, tidak harus terlalu susah berpikir tentang ini. Cuma saja kadang-kadang lidah kita keluh ya untuk menyampaikan. Tapi yang saya harapkan, tetap saya berdoa Pak Jokowi sebagai presiden, Bapak berkewajiban menjamin pemilu ini aman, pemilu ini jujur, betul-betul menjunjung nilai-nilai demokrasi yang ada di negeri ini. Dan keberpihakan itu, selama keberpihakan itu untuk kebenaran, saya kira kewajiban individu ya, bahwa memang kita harus berpihak kepada kebenaran yang dalam hal tata negara tentu semua harus sesuai dengan undang-undang. Itu dari pandangan hukum positif. Sedangkan tentu saja dari pandangan agama sebagai seorang muslim, Pak Jokowi jelas harus adil dalam hal ini ya, karena adil itu dekat dengan takwa, katanya seperti itu dalam ajaran agama. Itu saja bro, mohon maaf jika ada yang salah, dan silahkan berkomentar jika bro punya pendapat yang lain ya. Sehat selalu di sana, dan semoga selalu dimudahkan dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.